Selamat datang di Bola Jimbul. Madrid pesta gol di Liga Champions. Manchester City dihajar PSG. Arsenal dekati Matheus Cunha. Chelsea bajak Garnacho. Juve datangkan 2 bek sekaligus. Lanjutan Liga Champions Match Week ke-7 Rabu malam mempertemukan AC Milan yang sukses mengalahkan Girona dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Rossoneri dicetak oleh Rafael Leao di menit 37. Di London, Arsenal berhasil meraih 3 poin usai kemenangan 3-0 atas Dinamo Zagreb. 3 gol yang dilesakan pasukan Mikel Arteta disumbangkan oleh Declan Rice di menit kedua, Kai Havertz menit 66, dan Martin Odegaard di menit 90+1. Wakil Belanda, Feyenoord, berhasil mengalahkan Bayern Munich dengan skor 3-0. Gol kemenangan Feyenoord disumbangkan oleh Santiago Gimenez di menit 21 dan menit 45+9, serta Ayase Ueda di menit 89. Laga sengit tersaji di Prancis, saat PSG berhasil menjungkalkan Manchester City dengan skor 4-2. Gol Parisien dicetak oleh Ousmane Dembélé menit 56, Bradley Barcola menit 60, Joao Neves menit 78, dan Gonçalo Ramos menit 90+3. Sedangkan 2 gol The Citizen dicetak oleh Jack Grealish menit 50 dan Erling Haaland di menit 53. Raksasa Eropa Real Madrid sukses memporak-porandakan RB Salzburg dengan skor telak 5-1. Pesta Golos Blancos disumbangkan oleh 2 gol Rodrigo di menit 23 dan 34, Kylian Mbappe di menit 48, dan ditutup oleh Bryce Vinicius Junior di menit 55 dan 77. Sedangkan 1 gol hiburan tim tamu dicetak oleh Mas Bidstrup di menit 85. Sementara wakil Italia Inter Milan berhasil mengalahkan Sparta Praga dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal Nerazzurri dicetak oleh Lautaro Martinez di menit 12. Lanjutan Liga Champions fase Liga Selasa malam waktu Indonesia mempertemukan Monaco yang sukses mengalahkan Aston Villa dengan skor 1-0. Gol tunggal Monaco dicetak oleh Wilfried Singo di menit ke-8. Di Spanyol, Atletico Madrid sukses mengalahkan Bayer Leverkusen dengan skor 2-1. Tim tamu mencetak gol lebih dahulu lewat Paulo Hincapi di akhir babak pertama. Sedangkan tuan rumah berhasil membalikan keadaan lewat 2 gol Julian Alvarez di menit 52 dan di menit 90. Sementara Barcelona sukses mengalahkan raksasa Portugal Benfica dengan skor 4-5. Tuan rumah berhasil mencetak gol lewat hat-trick Evangelis Pavlidis di menit kedua, menit 22, dan menit 30. Plus 1 own goal Ronald Araujo di menit 68. Sedangkan Blaugrana mencetak 5 gol lewat 2 gol Lewandowski menit 13 dan 78, 2 gol Rafinha menit 64 dan 90+6, serta Eric Garcia di menit 86. Wakil Italia Bologna berhasil mengalahkan raksasa Jerman Borussia Dortmund dengan skor 2-1. Tim tamu mencetak gol lebih dahulu lewat Serhou Guirassy menit 15. Sedangkan tuan rumah berhasil membalikan keadaan lewat Tis Dalinga menit 71 dan Samuel Iling Junior menit 72. Sementara Juventus hanya mampu bermain imbang tanpa gol atas wakil Belgia klub Brugge. Di Anfield, Liverpool sukses mengalahkan wakil Prancis Lille dengan skor 2-1. 2 gol The Rest dicetak oleh Mohamed Salah menit 34 dan Harvey Elliott menit 67. Sedangkan 1 gol tim tamu dicetak oleh Jonathan David di menit 62. Berikut adalah klasemen sementara Liga Champions di match week ke-7.
Beralih ke kabar transfer pemain. Saya resmi merekrut bek tengah Uzbekistan Abduqodir Husanov. Kini tim asuhan Pep Guardiola akan segera merekrut bek muda lagi. Pakar transfer Fabrizio Romano telah merilis laporan eksklusif bahwa Manchester City hampir menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut Jumabah. Bek tengah berusia 18 tahun yang berasal dari klub AEK Freiburg dan saat ini tengah dipinjamkan ke Real Valladolid. Ia telah menjadi salah satu pemain Real Valladolid yang paling mengesankan sejauh ini. Performa itu telah menempatkan dirinya dalam bidikan Manchester City. Romano menambahkan bahwa Jumabah berpotensi dipinjamkan ke Lens setelah ia menandatangani kontrak dengan Manchester City. Romano menambahkan bahwa kedua klub memiliki hubungan yang baik setelah City baru-baru ini merekrut Abduqodir Husanov dari tim Ligue 1. Manchester United baru saja menyetujui kesepakatan untuk melepas mega bintang asal Brazil, Antony, yang akan hengkang ke klub La Liga Real Betis. Di musim dingin ini, Manchester United diberitakan akan berpisah dengan beberapa pemainnya. Salah satunya adalah Antony. Sang winger tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim yang membuat manajemen Setan Merah bersedia melepasnya di musim dingin ini. Dilansir dari Fabrizio Romano, kedua tim telah mencapai kesepakatan perihal detail 6 bulan masa peminjaman tanpa ada opsi penebusan permanen. Yang artinya, winger berusia 25 tahun itu akan kembali ke Old Trafford pada Juni 2025 nanti. Dilansir dari pakar transfer Fabrizio Romano, Arsenal menjadi salah satu dari beberapa klub yang tertarik untuk merekrut penyerang Wolverhampton Wanderers Matheus Cunha. Sebelumnya telah diberitakan bahwa Mikel Arteta akan mencari opsi tambahan untuk memperkuat lini serang mereka di bulan Januari ini. Salah satu nama yang menjadi incaran adalah Matheus Cunha. Pemain berusia 25 tahun itu tampil menonjol musim ini, mencetak 10 gol dan 4 assist dalam 21 pertandingan di Liga Primer. Ia mampu bermain sebagai penyerang tunggal atau penyerang sayap. Keserbabisaan pemain Brasil itu telah menjadikannya sosok yang sangat disukai oleh Arteta. Cunha bergabung dengan Wolves dari klub La Liga Atletico Madrid pada tahun 2023 dengan status pinjaman. Ia kemudian ditebus dengan kesepakatan permanen seharga 50 juta euro yang memecahkan rekor transfer Wolves. Situasi kontraknya kini berada di ujung tanduk. Tak ada titik temu antara manajemen dan sang pemain. Ditambah lagi, ia baru saja terlibat perselisihan dengan rekan setim dan pelatih Wolves Vitor Pereira. Sehingga manajemen klub telah menempatkan Cunha ke daftar jual tim di bulan Januari ini. Jurnalis transfer Inggris, David Ornstein, mengabarkan bahwa Chelsea tertarik merekrut pemain sayap Manchester United, Alejandro Garnacho. Jurnalis transfer Ben Jacobs melanjutkan apa yang ditinggalkan Ornstein, dengan menambahkan lebih banyak detail tentang potensi kepindahan winger asal Argentina itu. Kapolista Serie A, Napoli, berada di urutan terdepan yang menginginkan Garnacho. Sang manajer Antonio Conte bahkan terlibat langsung dengan menghubungi winger berusia 20 tahun itu secara personal. Namun, jumlah yang diminta United sebesar 70 juta euro akan menjadi penghambat. Karena angka tersebut merupakan angka yang sama dengan transfer Kvaratskhelia ke PSG. Chelsea mempertimbangkan Garnacho sebagai opsi pengganti Christopher Nkunku yang sedang dalam buruan Bayern. Belum lagi situasi Joao Felix yang sedang menjadi incaran banyak klub. Juventus telah melakukan pembicaraan awal yang produktif dengan Chelsea terkait Renato Veiga. Ia lebih unggul dari opsi lain yang muncul akhir-akhir ini, demikian dilaporkan Tutto Mercato Web. Juventus tampaknya menjadi yang terdepan mendapatkan Veiga ketimbang beberapa klub lain yang meminatinya. Sebelum Bianconeri masuk ke dalam persaingan, Borussia Dortmund telah mendiskusikan pinjaman dengan opsi pembelian senilai 30 juta euro. Renato Veiga bisa bermain sebagai bek kiri, bek tengah, dan gelandang bertahan.
Ia akan didatangkan dengan tujuan untuk menggantikan Gleison Bremer yang absen karena cedera jangka panjang di jantung pertahanan. Selain Veiga, pemain Newcastle United Lloyd Kelly juga tetap masuk radar, karena Juve sangat butuh tambahan bek tengah di lini pertahanannya. Ya, di satu sisi Juventus juga terus menjajaki kemungkinan kesepakatan dengan Newcastle United untuk Lloyd Kelly, yang ingin direkrut Bianconeri dengan status pinjaman disertai kewajiban pembelian pada akhir musim. Hak tersebut juga telah dikonfirmasi oleh jurnalis transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio, yang juga melaporkan bahwa nilai 12 juta euro telah ditawarkan oleh manajemen Nyonya Tua kepada The Magpies saat menebusnya di akhir masa peminjaman. Here we go, AS Roma telah mencapai kesepakatan verbal dengan Ajax Amsterdam untuk merekrut bek muda Devin Rens. Biaya transfer disepakati dengan nilai 6 juta euro termasuk bonus. Di Belanda, Rens mencatatkan rekor apik dengan menjadi pemain termuda ketiga yang sukses menembus 100 pertandingan di Eredivisie sejak tahun 2000. Devin Rens yang masih berusia 22 tahun itu telah tampil 14 kali musim ini dengan menyumbangkan 1 gol. Ia memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi seperti bek kiri dan juga bek tengah. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar cuplikan gol dan berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!